melodinya di taman juga. Adiknya Ayu juga mau mengajar juga saya sekarang. Iya, adik perempuan bulan 6 dia Di mana di di Jakarta sama tante. Dia bisa opening itu. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan yang masih memperkenankan kita untuk bisa bersama-sama ibadah walaupun secara daring. Mari kita akan memulai ibadah kita diawali dengan bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Mari kita menaikkan pujian, kuberi kemuliaan dan hormat. Angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Lebih sungguh lagi kita katakan, ku beri kemuliaan dan hormat hanya bagi Allahku. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti
hormat. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti, tiada seperti Engkau. Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara-saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja salam di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita menundukkan kepala, kita berdoa. Segala puji hormat hanya bagi-Mu Allah Tritunggal yang kami sembah, yang menciptakan langit dan bumi. Sungguh kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan, yang senantiasa menjaga memelihara kami. Terbukti Tuhan pada saat ini Tuhan Engkau kembali memperkenankan kami untuk datang beribadah kepada-Mu Tuhan. Bapa dalam surga, ini kami anak-anak-Mu juga kami menyadari siapa diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Seringkali Tuhan Engkau mendapati kami melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Seringkali kami melakukan dosa, menjauhkan diri dari hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau ampuni di dalam kehidupan kami Tuhan, agar tidak menjadi penghalang-penghambat berkat-Mu bagi setiap kami. Bapa dalam surga, ini kami anak-anak-Mu Tuhan, kami menyerahkan seluruh ibadah kami
kepadamu pada saat ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga kami akhiri. Kiranya juga Engkau yang berotoritas di tengah-tengah kami Tuhan. Kiranya juga Engkau berkati para pelayan-Mu yang mengambil bagian di dalam pelayanan, biarlah juga melalui pelayanan hamba-hamba-Mu Tuhan bisa menjadi berkat bagi jemaat-jemaat Tuhan yang datang beribadah kepadamu. Dan kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah pada saat ini, kiranya juga Tuhan memberkati, Engkau memberikan hikmat, terlebih kerinduan di dalam menyembah dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini seluruh kehidupan kami, hanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman-Nya yang mengubahkan setiap hati kita. Mari kita menaikkan pujian, Aku datang dan bersujud di hadapan-Mu.
Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Ya, shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum itu mari kita menundukkan kepala, kita minta Tuhan menolong kita untuk menyiapkan kita dalam mendengarkan firman-Nya. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami bersyukur untuk kesempatan di mana kami bisa duduk di kaki-Mu untuk mendengarkan suara-Mu. Kami tahu bahwa firman-Mu lah yang bisa memberikan kehidupan, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, dan mengubahkan kehidupan kami untuk semakin serupa dengan gambaran-Mu. Tolong setiap kami, agar kami bisa duduk tenang untuk mendengarkan suara-Mu.
Tuhan, Roh Kudus yang menolong juga hamba-Mu yang akan berbicara, karena dia begitu terbatas, dia begitu lemah, tetapi biarlah anugerah-Mu yang menopang dia, sehingga dia bisa menyampaikan kebenaran-Mu sesuai dengan isi hati-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan yang kita akan renungkan pada pagi hari ini itu terambil dari Daniel pasal 3 ayat 14 sampai 30. Saya akan membacakan beberapa bagian karena ceritanya cukup panjang. Saya hanya akan membacakan beberapa hal supaya kita bisa mengetahui kronologi dari cerita ini. Daniel 3 ayat 14 sampai 30. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala seruling kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuatnya 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkan untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Kemudian terkejutlah, saya melompat ke ayat 24 ya, kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada para menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada Raja, "Benar ya Raja." Katanya, "Tetapi ada 4 yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu dan berkata, "Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari." Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Ayat 28, berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan telah melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun, ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu." Bapak Ibu, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan ini dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari.
Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini di bawah tema berani melawan dewa yang dipertuhan. Nah, hari ini saya ingin membawa kita secara khusus untuk melihat kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego ini adalah kisah yang sangat menginspirasi orang percaya. Kenapa sangat menginspirasi? Karena ini orang yang masih muda, Bapak Ibu. Orang yang masih sangat muda, dan mereka sebenarnya memiliki ambisi yang banyak. Mereka bisa mengejar apa yang menjadi keinginan mereka sebagai seorang muda, mengejar keberhasilan, mengejar kekayaan, mengejar hidup yang enak. Tetapi kita membaca dari cerita ini, bahwa ketika mereka diperhadapkan kepada satu masalah tentang iman mereka, mereka justru memilih untuk mengikut Tuhan daripada mengikuti apa yang menjadi perintah dari raja. Dan bahkan mereka memilih Tuhan dibandingkan kenyamanan hidup mereka dan nyawa yang harus dipertaruhkan. Kalau kita baca ayat 17 dan 18 tadi dikatakan, jika Allah yang kami sembah sanggup menyelamatkan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari kuasa Tuanku pasti ia melakukannya. Nah, ini perhatikan kalimatnya. Tetapi seandainya ia tidak melakukannya juga, hendaknya Tuanku maklum bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak pula menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ini satu komitmen yang begitu luar biasa sekali ya dari orang-orang muda yang percaya kepada Tuhan. Nah, saya pengen bilang buat kita, bahwa inilah sebenarnya tujuan dan kerinduan Allah di dalam kehidupan kita, agar kita hidup seperti apa yang Allah inginkan. Dan Sadrak, Mesak, Abednego, mereka adalah orang yang hidup mengikuti apa yang menjadi aturan dan perintah Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kalau kita baca di dalam Roma 8 ayat 29 dikatakan di sana, bahwa mereka yang telah dipilih Allah telah juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan anaknya yaitu Yesus Kristus. Perhatikan ayat ini. Mereka yang telah dipilih itu yang pertama, kemudian yang kedua ditentukan. Ditentukan untuk apa? Dikatakan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi Allah memiliki satu blueprint. Dia memiliki satu goal, dia memiliki kerinduan yang dalam atas kehidupan orang percaya, bahwa setiap orang percaya akan diubahkan serupa dengan gambaran Kristus. Nah, saya pengen bilang buat kita, inilah sebenarnya tujuan kekristenan. Inilah sebenarnya tujuan hidup kita ada di dunia ini. Diubahkan dari hari ke hari agar hidup kita ini betul-betul memancarkan terang dan kemuliaan Tuhan. Dengan kata lain, kalau orang melihat kita, orang bisa melihat Kristus di dalam hidup kita. Kalau Bapak Ibu lihat gambar ini orang sedang bercermin, tetapi di dalam cermin yang terlihat itu adalah Yesus. Ini menarik, saya nggak tahu kalau kita bercermin yang terlihat itu siapa sebenarnya. Apakah Kristus atau kita yang sungguh-sungguh seringkali bertingkah laku tidak seperti Kristus. Jadi saya ingin tekankan bahwa goal utama dalam kita mengikut Kristus itu adalah menjadi serupa dengan gambaran Yesus. Nah, Bapak Ibu, ini bukan hal yang gampang ya. Ini bukan hal yang mudah. Setiap kali kalau saya lihat diri saya bilang, Tuhan, apakah kehidupan saya ini sudah menggambarkan citramu atau menggambarkan kehidupan Yesus itu? Dan yang banyak bisa menjawab sebenarnya orang yang dekat dengan kita. Saya beberapa waktu tanya kepada istri saya, apakah kehidupan saya ini sudah seperti Kristus? Dia menjawab, kayaknya belum ya. Ada sisi yang mirip, ada sisi yang nggak mirip. Karena kalau marah, saya juga marah nggak seperti Yesus, saudara ya. Jadi ini goal kita. Tapi jangan menjadi patah semangat, walaupun kita belum serupa dengan Kristus, tapi ingatlah, ini yang menjadi rencana Tuhan. Ini blueprint Tuhan. Jadi ini proyeknya Tuhan, ingin membentuk kita serupa dengan gambaran Dia.
Kenapa dia ingin mengubah kita? Nah, saudara tentu ingat ya, Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, itu manusia diciptakan serupa dengan gambaran Allah. Tapi karena dosa, itu semua hilang, citra itu hilang. Semua yang baik dari citra Allah itu seperti terhapus. Nah, melalui Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia, dia ingin memulihkan itu. Saudara ingat, ketika manusia pertama diciptakan, bagaimana hubungan mereka dengan Tuhan? Luar biasa ya. Ketika mereka ada di Taman Eden, apakah mereka punya yang namanya ketakutan? Apakah mereka punya kekhawatiran? Apakah mereka punya pikiran kotor? Gak ada kayaknya saudara ya. Itu sebabnya ketika Adam dan Hawa, dia ada di Taman Eden baru diciptakan oleh Tuhan, katanya mereka telanjang. Dan mereka tidak malu pada saat itu. Itu amazing. Kenapa? Karena kemuliaan Allah ada di dalam kehidupan dia. Dan inilah yang Tuhan ingin pulihkan di dalam kehidupan kita. Nah, kata pemulihan di dalam Alkitab itu dipakai kata metamorfosis. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam gambar ini, kita waktu SD ya, mungkin SMP pernah belajar biologi, ada istilah metamorfosis. Metamorfosis itu merupakan perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Mungkin Bapak Ibu ingat bagaimana kupu-kupu itu berubah ya. Dimulai dari ulat. Ulat itu menjijikkan sekali ya. Ulat itu membuat orang geli. Banyak orang tidak senang dengan yang namanya ulat. Tapi ulat itu kemudian berubah menjadi kepompong. Perhatikan gambarnya. Ada kepompong. Sesudah dia dari kepompong itu kelihatan jelek, nggak ada bentuknya apa-apa. Dalam prosesnya, dia berubah menjadi kupu-kupu muda, seperti yang ada di dalam gambar. Dan kemudian dia menjadi kupu-kupu dewasa yang indah dan cantik. Saya ingin bilang buat kita, goal Tuhan dalam hidup kita itu, agar dia mengubah kita seperti kupu-kupu yang cantik itu tadi. Menjadi kupu-kupu yang indah, yang dinikmati oleh Tuhan, tetapi juga dapat dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ini goal kita. Jangan khawatir, sejelek apapun kita, mungkin kita merasa, Pak, saya sudah berusaha untuk berubah, tapi nggak berubah-berubah. Ingat, ini proyeknya Tuhan. Bukan tergantung kepada diri kita untuk mengubah diri kita sendiri, tapi ini proyek, ada intervensi Allah di dalamnya, yang akan mengubahkan kita menjadi seperti kupu-kupu yang indah dan manis ini. Nah, pertanyaannya, area apa yang sebenarnya Tuhan pengen transformasi dalam hidup kita? Di bukunya Bill Hull, itu ada buku yang dia tulis judulnya The Complete Book of Discipleship. Jadi ini seperti buku panduan untuk pemuritan. Nah, dia menyebutkan ada 6 area di mana Tuhan ingin mentransformasi kehidupan kita. Secara singkat saja, karena kita memang tidak membahas ini. Tapi saya pengen bilang bahwa ini yang Tuhan pengen transformasi. Yang pertama, dia ingin mentransformasi mind. Dia ingin mentransformasi pikiran kita. Kenapa pikiran kita perlu transformasi, Bapak Ibu? Karena banyak pikiran-pikiran, cara berpikir kita ini yang tidak sesuai dengan Alkitab. Kita diajar dari dulu melalui budaya, melalui orang tua, di sekolah, dengan cara-cara pikir yang memang duniawi. Misalnya, saya kasih contoh. Orang dihargai kalau di dunia ini, kalau mereka sukses dan berprestasi. Kalau mereka punya uang yang banyak. Itu nilai yang ada di dalam dunia ini. Sehingga apa yang kita lakukan, kita berusaha untuk bekerja keras agar kita menjadi sukses dan mendapatkan penghargaan. Tapi cara Tuhan berpikir berbeda sekali. Nilai kita tidak ditentukan dari uang, dari semua yang kita miliki, tetapi dari karya Kristus yang sudah menebus kita. Jadi keberhargaan kita bukan didasarkan dari itu. Jadi kalau kita punya pikiran seperti apa yang Alkitab katakan, kita akan tenang Bapak Ibu. Nggak punya duit nggak apa-apa. Nggak punya orang nggak menghormati kita, it's okay. Karena Tuhan menerima dan mengasihi kita bukan dengan semua yang ada. Nah, yang kedua yang Tuhan pengen transformasi itu karakter kita. Setiap kita punya natur dosa ya, punya kebiasaan. Suka marah, gampang jengkel, gampang iritasi. Ketika orang berbicara seperti ini cepat meledak dan lain sebagainya. Nah, Tuhan ingin mengubahkan karakter itu. Menjadi karakter
yang manis. Dalam berbicara ada kelembutan, ada penguasaan diri seperti yang dikatakan oleh Alkitab, kasih itu. Kemudian mentransformasi dalam relasi. Nah, transformasi relasi ini seringkali kita melihat orang dengan cara pandang kita loh ya. Seorang filsuf dari Israel berkata begini, ada dua jenis relasi sebenarnya. Relasi yang pertama, kita melihat diri kita dan melihat orang lain itu sebagai mereka sebut I, it. Jadi saya dan it itu adalah sesuatu. Jadi kita melihat orang lain itu seperti barang begitu ya. Jadi mereka hanya untuk memenuhi apa yang menjadi goal kita. Sehingga ketika kita melihat orang lain seperti ini, kalau orang itu tidak ada benefitnya untuk kita, orang itu tidak punya manfaat dalam relasi ini, ya udah nggak usah berteman sama dia. Tapi dibilang relasi yang Tuhan inginkan itu adalah relasi I, thou. Nah, I, thou itu apa? Thou itu adalah kata you yang dipakai dalam istilah bahasa Inggris ya. Jadi thou itu sesuatu yang sakral. Jadi kita nggak bilang misalnya you untuk Tuhan, tapi biasanya dalam bahasa Inggris kuno itu dipakai thou. Nah, Martin Buber, filsuf yang saya katakan tadi dari Israel, katakan kita harus melihat orang itu sebagai thou. Sebagai orang yang diciptakan segambar dan serupa dengan gambaran Allah. Nah, kalau kita melihat orang dengan gambaran itu, wah berbeda sekali Bapak Ibu ya. Kita tahu bahwa dia orang yang berharga. Dia diciptakan, dia begitu unik di hadapan Tuhan. Sehingga kalau kita melihat istri, melihat anak yang menjengkelkan, melihat teman yang menjengkelkan, coba belajar. Tuhan, saya mau melihat mereka sekalipun menjengkelkan, sekalipun tidak menyenangkan, tapi mereka adalah orang yang unik yang diciptakan oleh Tuhan dengan gambar dan rupanya. Sehingga kita bisa menghargai dia. Jadi itu yang pertama yang Tuhan yang tiga ya. Jadi transformasi pikiran, transformasi karakter, transformasi relasi, kemudian transformasi habit, kebiasaan hidup kita. Secara singkat saja transformasi pelayanan kita dan transformasi cara kita memimpin. Tapi tantangannya, untuk kita bisa berubah seperti apa yang menjadi gambaran Kristus itu tidak mudah. Ada banyak tantangan yang kita hadapi Bapak Ibu. Nah, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini mendapatkan tantangan yang tidak sedikit di dalam kehidupannya. Nah, kita ingin coba melihat tantangan-tantangan apa yang ada di sekeliling kita yang membuat kita sulit sebenarnya untuk diubahkan serupa dengan gambaran Kristus. Billy Graham dalam bukunya Peace with God, dia menyebutkan ada 3 tantangan yang dihadapi oleh orang percaya di dalam proses santifikasi atau diubahkan dengan serupa dengan gambaran Kristus. Nah, yang pertama adalah tantangan yang pertama yang disebutkan oleh Billy Graham adalah tantangan flesh, kedagingan. Jadi ini yang menjadi tantangan kita. Karena kita punya natur dosa. Sehingga kita harus betul-betul membawa itu ke hadapan Tuhan. Kecenderungan kita untuk marah, untuk ngambek, kecenderungan kita untuk diperhatikan daripada memperhatikan, kecenderungan kita untuk lebih dikasihi daripada mengasihi. Ini sesuatu yang gak gampang. Dan seringkali itu menimbulkan konflik. Jadi ini yang perlu kita tahu, kedagingan. Kemudian yang kedua adalah dunia yang ada di sekitar kita. Dunia kita ini bukan dunia yang bersahabat. Ada banyak nilai-nilai dunia yang tidak seperti yang Alkitab katakan. Sehingga kita dibombardir dengan filosofi, dengan semua yang sebenarnya tidak Alkitabiah. Kemudian yang ketiga, tantangan yang terberat tentu dari iblis ya. Iblis berusaha dengan berbagai cara untuk menjatuhkan kita, menggoda kita. Nah, mari kita melihat tantangan yang dihadapi oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Supaya kita bisa mendapat gambaran, wah tidak mudah sebenarnya kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego ini. Nah, yang pertama, kalau kita baca kitab Daniel, mereka itu dibuang ke Babel, Bapak Ibu. Nah, saudara ingat, Babel itu adalah negara kafir, negara yang menyembah banyak dewa. Dan mereka ada di pembuangan. Kemudian Babel, di mana mereka dibuang, itu banyak sekali kuil prostitusi. Jadi prostitusi sangat marak sekali di Babel.
Sehingga saudara bayangkan, Daniel orang muda ini ada di dalam lingkungan yang seperti itu. Lingkungan yang gak gampang. Jadi tinggal di Babel, negara yang sungguh-sungguh tidak kenal Tuhan sama sekali. Negara kafir. Saudara bayangkan ya, kalau saudara adalah satu-satunya orang Kristen di satu lingkungan yang ada di mungkin perumahan saudara, itu pasti tidak akan gampang. Tidak akan mudah kita menghadapi. Nah, Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadapi itu. Jadi ada kekuatan Babel. Dan yang kedua, yang kita lihat dalam kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego, bukan hanya itu, mereka di Babel, raja berusaha untuk merubah identitas mereka. Mereka diberi nama kafir, saudara ya. Nah, nama dari Sadrak itu sebenarnya bahasa dalam nama Ibrani-nya itu adalah Hananiah. Hananiah itu artinya adalah Yahweh yang bermurah hati atau Allah yang bermurah hati. Tapi waktu dia sampai di Babel, nama itu dirubah oleh raja dan dia diberi nama baru dengan sebutan Sadrak yang berarti itu adalah perintah dari dewa. Gitu. Jadi perintah dewa, dia dikasih nama baru. Artinya identitasnya ingin dirubah. Kemudian yang kedua, si Mesak itu nama Ibraninya bagus sekali. Itu adalah Misael ya. Dan itu artinya adalah siapakah Allah itu. Jadi Allah yang besar maksudnya. Tapi waktu dia sampai di Babel, namanya dirubah menjadi Mesak yang artinya siapakah dewa itu. Siapakah dewa Bel itu? Karena salah satu dewa yang terkenal pada zaman Babylon itu adalah dewa Bel. Kemudian Asaria atau Abednego, nama sebelumnya dia adalah Asaria. Nah itu artinya Yahweh yang menolong atau Allah sang penolong. Tapi namanya dirubah menjadi Abednego dan itu artinya adalah hamba dari dewa Nebo. Jadi saudara bisa lihat di sini bahwa nama mereka ini dirubah. Mereka ingin supaya maksudnya Raja Babel ingin supaya identitas mereka lebur dengan orang-orang yang ada di Babel pada waktu itu. Mereka ingin dikafirkan dalam tanda kutip seperti itu ya. Kemudian bukan hanya itu, kalau kita lihat mereka di brainwash saudara ya. Mereka diajari cara pandang dunia kafir, diajari filosofi dari pemerintahan orang-orang Babel, kemudian mitos, astrologi, sihir, dan lain sebagainya. Mereka diajari secara khusus untuk dirubah. Jadi tujuannya ini untuk menghapus identitas Daniel. Tapi yang saudara lihat di sini luar biasa sekali. Sekalipun Sadrak, Mesak, dan Abednego ini memiliki begitu banyak tantangan di dalam perjalanan hidupnya, dari pemerintah mereka berusaha untuk dirubah identitasnya, dari lingkungan, dari aturan, semuanya terbatas. Tapi kalau kita baca cerita tadi, iman dari Sadrak, Mesak, dan Abednego ini tetap kokoh dan tetap kuat. Dan bukan hanya di situ. Mereka bahkan menjadi orang-orang yang mempengaruhi Babel di dalam kehidupannya. Mereka mempengaruhi bukan hanya lapisan yang bawah, tapi pemerintahan itu mengakui kebesaran dari Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah saudara, ini luar biasa sekali. Dia ada di Babel, tapi dia tidak berubah seperti Babel. Nah ini yang Allah mau sebenarnya untuk kita. Kita ada di dunia ini, tapi kita tidak diubahkan oleh dunia ini. Nah banyak orang sekarang dunia ikut seperti ini, kita ikuti trennya yang ada di dunia. Allah tidak mau. Allah ingin agar kita tetap memiliki kehidupan yang sungguh-sungguh hatinya utuh hanya untuk Tuhan. Nah ini yang kita akan sungguh-sungguh lihat di sini. Bagaimana apa yang membuat Sadrak, Mesak, dan Abednego ini bisa tidak tergoyahkan. Bahkan ketika dalam cerita tadi yang kita baca, diminta oleh raja untuk sujud menyembah, mereka tidak bergeming sedikit pun. Mereka tidak sujud di sana. Mereka tidak takut nyawa mereka diambil. Apa yang membuat mereka bisa memiliki kekuatan iman yang seperti itu?
Dan saya berdoa supaya setiap kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, kita juga memiliki hati seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saya ingin memberikan beberapa hal yang penting yang membuat Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap bisa kokoh di dalam iman mereka. Bahkan mereka memancarkan terang kemuliaan Tuhan di negeri kafir walaupun mereka minoritas pada saat itu. Kuncinya satu, mereka memiliki cara hidup dan kebiasaan yang sungguh-sungguh ilahi. Jadi mereka memiliki cara hidup dan kebiasaan yang ilahi. Nah Bapak Ibu, cara hidup itu penting. Cara hidup itu adalah sesuatu yang sangat ditekankan di dalam Alkitab. Kalau kita baca 1 Petrus 2 ayat 12 dikatakan begini. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihat dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Jadi, Petrus yang menjadi murid Yesus, dia menasehatkan jemaat pada waktu itu, milikilah cara hidup yang baik. Jadi cara hidup yang baik ini penting kita miliki agar kita ini bisa bersinar, saudara. Nah yang kedua, kalau kita lihat di dalam Kejadian 6 ayat 12, ini tentang air bah ya, dikatakan di sana, Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak. Dulu saya berpikir, Tuhan kenapa kok Tuhan menghukum orang-orang yang ada di bumi pada waktu zaman Nuh itu dengan air bah sih? Apa sebenarnya masalahnya? Memang mereka berdosa, mereka memang melawan Tuhan, tetapi ada satu kata yang menggelitik hati saya waktu saya membaca bagian perikop itu, dikatakan manusia menjalankan hidup yang rusak. Jadi artinya, kehidupan orang-orang pada waktu itu, cara hidupnya ini nggak benar Bapak Ibu. Cara hidupnya ini tidak seperti apa yang Tuhan inginkan. Nah itu sebabnya cara hidup itu penting. Sadrak, Mesak, dan Abednego memiliki cara hidup yang luar biasa. Cara hidup yang godly. Dan hari ini kita ingin belajar beberapa prinsip cara hidup yang benar yang akan menolong kita untuk diubahkan dari hari ke hari menjadi seperti gambaran Kristus. Nah, yang pertama yang kita lihat di sini di dalam kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah mereka memiliki cara hidup yang pertama adalah mereka memiliki disiplin membuat batasan, saudara. Kalau saudara baca di dalam Daniel pasal 1, dikatakan di sana bahwa mereka menolak kegiatan tertentu seperti makan hidangan raja yang sebenarnya tidak tahir pada waktu itu. Berani sekali. Saudara ingat mereka ini minoritas ya. Mereka dikumpulkan di situ seperti dimasukkan ke dalam sekolah untuk belajar. Dan orang Israel pada waktu itu hanya 4. Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel. Yang lainnya itu adalah orang Babel. Tapi mereka katakan kami tidak mau makan makanan orang kafir. Kami ingin makan makanan seperti apa yang Tuhan mau. Jadi mereka hanya makan sayur-sayuran pada waktu itu. Saya lihat ini luar biasa sekali. Mereka belajar membuat batasan, disiplin di dalam membuat batasan. Nah saudara, kita ini punya keinginan yang banyak sekali ya. Kita mau ini, mau itu, dan seringkali itu yang menjerumuskan kita. Sehingga kita perlu belajar membuat batasan itu. Jadi menolak kegiatan tertentu yang akan menjerumuskan hati kita. Saya nggak tahu, saudara punya kebiasaan apa. Tapi saya ini punya kecenderungan sebenarnya kalau saya lelah itu, saya suka nonton. Saya perhatikan, wah ini kalau saya nonton ini sebenarnya, nonton sendiri nggak salah Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita sudah menghabiskan semua waktu hanya untuk nonton itu bahaya sekali gitu ya. Kita akan kelelahan, mungkin kita waktu nonton di awal mungkin kita bisa segar, tapi setelah itu mungkin kita akan bisa jadi kecanduan. Nah kita harus melihat bagian apa di dalam kehidupan kita ini yang itu sebenarnya bisa menjadi penghalang. Ya katakanlah HP. HP ini sekarang apalagi zaman pandemi ya,
itu kita bisa di depan HP itu berjam-jam, saudara ya. Sehingga saat makan, orang harusnya makan, ini semuanya sibuk dengan HP. Ada banyak foto yang diupload seperti itu ya di WA. Nah, jadi kita perlu membuat batasan tertentu di dalam kehidupan ini sehingga kita bisa tertolong untuk betul-betul melatih diri kita tidak mengikuti semua apa yang menjadi keinginan kita. Jadi ini disiplin membuat batasan. Nah, hal yang lain yang kita perlu perhatikan adalah seringkali kita ini orang Indonesia ini suka menyenangkan hati orang dan sulit untuk berkata tidak kepada orang lain. Kita ini sebenarnya sudah lelah, sudah capek. Tapi karena kita tidak ingin orang lain gak seneng sama kita, kalau kita disuruh kita mau, tapi sebenarnya di hati kita ini dongkol. Nah, kita perlu belajar membuat batasan dengan berkata, maaf, hari ini saya kayaknya gak bisa ya. Apakah bisa ditunda hari lain? Nah, kita perlu belajar membangun kebiasaan-kebiasaan seperti ini agar kita tidak terjerumus. Kemudian yang kedua, batasan apa yang kita bisa lakukan? Ya, Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah orang yang suka berpuasa ya, menurut saya. Mereka orang yang tidak selalu mau mengikuti apa yang mereka mau untuk mereka dapatkan. Sehingga dengan berpuasa itu membuat mereka bisa makin dekat dengan Tuhan. Saya nggak tahu apa yang menjadi temptation terbesar dalam kehidupan Bapak Ibu, tapi lihatlah, ketika kita punya kecenderungan tertentu, belajar untuk berkata tidak untuk hal-hal seperti itu. Sehingga dengan melatih itu akan menolong kita untuk membangun satu kebiasaan yang baru. Jadi yang pertama, disiplin membuat batasan. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat di dalam kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego, kita melihat bahwa mereka adalah orang yang menyediakan ruang untuk bertemu dengan Tuhan. Saya ingin garis bawah ini. Menyediakan ruang untuk bertemu dengan Tuhan. Nah, saudara tahu, orang Yahudi itu memiliki kebiasaan ibadah selama 3 kali sehari untuk berdoa dan memuji Tuhan. Kalau kita baca Daniel 6 ayat 11, ini tentang Daniel memang, tapi sebenarnya ini merupakan kebiasaan orang Israel secara umum. Demi didengar Daniel, bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamarnya atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Jadi Daniel ini punya kebiasaan 3 kali sehari dia berlutut berdoa dan memuji Allahnya. Nah, ini memang hukum orang Israel ya. Mereka 3 kali sehari berdoa. Jadi doa mereka itu yang pertama, doa pagi, itu sering disebut sebagai syakharit. Kemudian yang kedua itu adalah doa sore, minkah. Dan kemudian yang ketiga itu adalah doa mau malam seperti itu ya. Itu sering dikenal sebagai arvis. Nah, jadi 3 ini menjadi kebiasaan mereka. Sehingga saudara bisa bayangkan, ini adalah ruang yang mereka khususkan untuk dekat dengan Tuhan. Saya nggak tahu bagaimana kehidupan kita. Tapi kalau kita ini selalu sibuk, kita pasti tidak akan bisa menerima sesuatu. Saudara bayangkan, kalau mobil itu larinya 100 km per jam setiap waktu, kita nggak akan bisa menikmati pemandangan yang ada di sekeliling kita ya. Itu sangat sulit sekali, karena kecepatannya tinggi. Tapi kalau kita berjalan ya mungkin 40 km per jam atau kecepatan 40, 50, kita bisa menikmati sedikit pemandangan apa yang ada di kiri kanan kita. Sehingga kita perlu belajar meluangkan, mengatur waktu sungguh-sungguh untuk kita bisa terkoneksi dengan Tuhan. Jadi ini yang kedua yang dimiliki oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka menyediakan ruang untuk bertemu dengan Tuhan. Saya nggak tahu Bapak Ibu punya kebiasaan apa, tapi kalau Bapak Ibu punya kebiasaan setiap pagi berdoa, pakai itu. Jangan bolong-bolong. Saya dengan istri belajar, selain daripada kami punya waktu secara pribadi untuk berdoa, kami mengambil komitmen untuk menyediakan waktu bersama-sama.
Jadi setiap bangun pagi, kami punya waktu untuk duduk bersama sekitar 30 menit, kemudian kami mendengarkan pujian, kemudian kami baca firman dan berdoa bersama setiap pagi. Kemudian sore kami punya kebiasaan juga untuk kami sebelum tidur, kami ambil waktu untuk berdiam, mengevaluasi sepanjang hari dan berdoa bersama-sama. Menyediakan waktu. Karena kalau kita tidak menyediakan waktu, nggak bisa. Kalau kita hanya mengandalkan hari Minggu saja kita datang, saya nggak tahu. Saudara tahu kalau kita hanya makan seminggu sekali, nggak akan bisa kenyang. Harus setiap hari kita membangun dan menyediakan waktu agar kita bisa terus dikenyangkan oleh Tuhan. Nah, yang ketiga yang kita bisa lihat di dalam kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego sehingga mereka tidak mudah terpengaruh oleh Babel yang begitu kuat pada waktu itu adalah mereka adalah orang yang berakar di dalam firman Allah. Saya rasa ini tidak bisa ditawar, Bapak Ibu. Orang Israel itu adalah orang yang sangat-sangat menghormati firman Tuhan. Saudara ingat di Yosua dikatakan bahwa orang tua sebagai orang tua, mereka harus memperdengarkan firman Tuhan kepada anak mereka saat mereka duduk, saat mereka berdiri, saat mereka berjalan, saat mereka berbaring. Firman harus diperdengarkan. Dan bukan hanya itu, firman itu katanya harus ditaruh di pintu, di gerbang, saudara ya. Dan kemudian diikatkan di tangan, di dahi ya. Tujuannya untuk apa? Supaya mereka terus ingat kebenaran firman Tuhan itu. Nah, itu yang membuat Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap teguh berdiri. Karena firman itu mengisi kehidupannya. Saya nggak tahu apa yang mengisi kehidupan kita dalam masa pandemi ini. Kadang mungkin kita tidak ke kantor, mungkin kita tinggal di rumah. Coba kita refleksi diri kita. Apa yang banyak mengisi hidup kita sebenarnya? Apakah kebenaran firman Tuhan atau banyak berita-berita yang membuat kita menjadi khawatir? Kalau itu yang banyak masuk ke dalam hati kita, ya itu enggak perlu diragukan lagi. Pasti kita akan mengalami ketakutan, kekhawatiran setiap waktu. Tapi kalau firman Allah yang masuk, itu yang membuat kita tetap kokoh. Nah, inilah yang dimiliki oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Berakar di dalam firman Tuhan. Nah, yang keempat, yang kalau kita lihat di dalam kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego, apa yang membuat mereka bisa tetap teguh di tengah gempuran Babel itu, karena mereka ada di dalam komunitas. Mereka memang minoritas di sana, tapi mereka nggak hidup sendiri-sendiri, Bapak Ibu. Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel ini seperti 4 sekawan. Orang yang bersama-sama yang bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Nah, Alkitab itu menekankan pentingnya komunitas. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Kejadian, jadi sejak dari awal dari Kejadian Tuhan bilang, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Sering kita dengar khotbah ini berkaitan dengan pernikahan ya, tapi sebenarnya ini bukan berbicara saja tentang pernikahan, tapi dari awal Tuhan pengen bilang bahwa kita perlu orang lain di dalam perjalanan iman kita. Kalau kita baca dalam Perjanjian Baru, Lukas 10 ayat 1, Yesus sendiri berkata ketika dia mengutus murid-muridnya, dia katakan, mereka harus pergi, dikatakan bagaimana dalam Lukas 10 ayat 1, berdua-dua. Saya pikir ini Tuhan kok kenapa mengutus orang berdua-dua? Mereka kan hanya punya murid, Yesus punya murid 12. Kalau berdua-dua berarti hanya ada 6 kelompok begitu ya. Itu artinya kota atau daerah yang dijangkau hanya 6. Kalau mereka pergi sendiri-sendiri, yang dijangkau itu bisa lebih banyak kan? Tapi Tuhan tidak lakukan itu. Kenapa? Karena dia tahu bahwa komunitas penting. Ketika mereka bersama-sama, mereka bisa belajar satu dengan yang lain. Mereka bisa menguatkan satu dengan yang lain. Sehingga saya pengen katakan Bapak Ibu, ayo bangunlah komunitas. Jangan hidup sendiri. Ya masa pandemi ini banyak mungkin, saya nggak tahu apakah kelompok sel yang ada di sini masih tetap berjalan. Tapi coba cari orang yang bisa terus bersama-sama saling mendoakan. Karena orang lain bisa meneguhkan kita. Saya ingin kasih contoh Billy Graham ya. Billy Graham adalah hamba Tuhan yang jarang kita dengar kejatuhannya.
Kayaknya dia cukup bebas ya dari isu-isu yang sering kita dengar tentang hamba Tuhan yang jatuh dalam dosa seksual dan lain sebagainya. Ini hamba Tuhan yang cukup bersih. Rupanya Billy Graham ini punya satu komitmen bersama dengan beberapa teman-temannya. Dan komitmen yang dia buat bersama teman-temannya itu sering disebut sebagai Modesto Manifesto. Jadi ada 4 ikrar yang mereka komit bersama-sama di dalam perjalanan mereka. Jadi komitmen yang pertama itu area tentang seksual. Dia katakan seperti ini. Mereka tidak akan pernah sendirian dengan wanita yang bukan istri. Oh, luar biasa saudara ya. Ini komitmen mereka berempat. Jadi kalau misalnya Billy Graham sendirian ada dengan wanita, teman lain akan mengingatkan, kita sudah punya komitmen loh. Tidak boleh sendirian dengan wanita yang bukan istrinya. Ini untuk menjaga seseorang bisa jatuh dalam dosa seksual. Yang kedua, komitmen yang mereka buat bersama adalah di area keuangan. Mereka akan menerima gaji yang sudah ditetapkan. Dan itu akan dilaporkan apa adanya. Saya pikir, wow. Seringkali hamba Tuhan ya, kalau kayak Billy Graham ini kan terkenal, diundang ke sana kemari, dan seringkali kalau diundang dia punya amplop sendiri kan, yang bukan atas nama lembaga yang dia miliki. Tapi dia punya komitmen bahwa semua yang dia terima itu akan diserahkan kepada organisasi di mana dia melayani. Jadi dia menerima gaji yang sudah ditetapkan, tidak ada tambahan yang lain. Saudara, masalah keuangan ini seringkali menjatuhkan banyak orang ya. Itu sebabnya kita perlu orang lain. Kalau kita lemah di masalah keuangan, minta teman kita yang lain untuk menolong kita di area itu. Kemudian yang ketiga, komitmen yang mereka buat dalam Modesto Manifesto adalah jujur. Hasil pelayanan dilaporkan apa adanya. Saya pikir wah luar biasa. Seringkali kalau kita melaporkan pelayanan itu atau kegiatan yang kita lakukan ada sedikit bumbu-bumbunya Bapak Ibu ya. Jadi kelihatan cukup besar begitu ya. Padahal sebenarnya nggak terlalu besar. Jadi jujur menyampaikan hasil pelayanan. Kemudian yang keempat, komitmen yang mereka buat adalah tidak mengkritik rekan hamba Tuhan yang lain. Mereka tidak akan berkata-kata yang negatif. Walaupun hamba Tuhan itu sudah jatuh, mereka tidak akan mengkritik. Tapi mereka akan belajar membangun dan menguatkan orang yang sudah jatuh tersebut. Bapak Ibu, kita perlu memiliki komunitas yang seperti ini. Kalau kita punya komunitas, tetapkanlah. Kita ingin bertumbuh di area apa? Di area seksual kah? Di area keuangan kah? Di area karakter kah? Tadi saya sudah sebutkan ada beberapa area yang Tuhan ingin transformasi ya. Dari area pikiran, dari area karakter, dari kebiasaan. Kita bisa sama-sama saling menolong dengan orang lain. Ya, saya secara pribadi, saya punya 4 teman yang kami sering bertemu sebulan sekali. Dan kami bukan hanya berbicara tentang semua yang baik, tetapi tentang kelemahan kami masing-masing. Dan di dalam kelompok itulah kami saling mendoakan. Bapak Ibu, kita tidak bisa hidup sendirian. Kalau hari ini engkau mungkin merasa sendiri, berdoalah kepada Tuhan. Mintalah supaya ada komunitas di mana engkau bisa saling bergandengan tangan untuk saling menguatkan seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah Bapak Ibu, yang terakhir ini ya, yang terakhir, apa yang kita lihat di dalam kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego? Yang tadi saya sudah berbicara tentang 4 cara hidup yang dimiliki oleh Sadrak, Mesak, Abednego sehingga mereka bisa tetap kokoh di dalam kehidupan mereka. Nah yang terakhir ini lebih berbicara tentang karya Allah. Nah kalau kita baca di dalam Daniel pasal 3 ayat 24 dan 25 dikatakan di sana, saya bacakan buat Bapak Ibu ya. Kemudian Raja Nebukadnezar berkata kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti apa? Seperti anak dewa. Wah. Ini yang melihat bukan Sadrak, Mesak, dan Abednego, tapi yang melihat ini orang-orang yang ada di sekeliling pada waktu itu. Jadi mereka melihat ada sesuatu yang lain yang menyertai mereka. Dan malaikat dan
maksudnya orang yang rupanya seperti dewa itu, kalau kita melihat beberapa penafsiran, itu sering ditafsirkan sebagai Kristus yang hadir di tengah-tengah mereka. Nah saudara, yang membuat mereka bisa tetap kokoh di tengah goncangan, selain dari 4 cara ini, ada Roh Kudus yang menyertai mereka. Ada Allah yang mendampingi mereka. Dan saya ingin ini sungguh-sungguh masuk ke hati kita. Bahwa dalam perjalanan kerohanian kita, saya tadi sudah katakan, itu tidak tergantung kepada diri kita saja. Tetapi adalah tangan Tuhan, ada Allah Roh Kudus yang akan membantu kita. Saudara ingat tentu di Roma dikatakan bahwa Roh Kudus membantu kita dalam apa? Dalam kelemahan kita untuk mengungkapkan doa-doa yang tidak terucapkan, yang kita tidak bisa mengerti. Jadi waktu saya lihat ayat itu saya merasa, iya Tuhan, dalam perjalanan ini kalau engkau jatuh bangun, ingatlah ada Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan yang akan memampukan engkau. Mungkin engkau sudah mencoba untuk bisa berubah terus, tapi ingat ayat firman Tuhan ini, bahwa Roh Kudus akan menyertaimu. Dia akan menemanimu, sehingga ketika engkau jatuh, dia akan mengangkat engkau untuk terus memiliki semangat, untuk terus diubahkan di dalam Kristus. Saya berdoa pada hari ini, supaya setiap kita belajar dari kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego, kita belajar memiliki cara hidup yang benar. Tadi yang pertama, belajarlah dalam hidup ini untuk memiliki disiplin untuk membuat batasan. Kita punya keinginan yang kadang-kadang tidak sesuai dengan Tuhan, coba belajar membatasi itu. Kalau kita suka makan, kalau kita suka marah, Tuhan tolong saya untuk bisa membatasi ini. Kalau kita mungkin suka pinjam duit, saya nggak tahu apa yang menjadi kebiasaan kita yang negatif ya. Tapi coba belajar, Tuhan saya tidak mau ini. Kalau kita suka ngata-ngatain orang, coba membuat batasan. Ya Tuhan, saya ingin belajar, tolonglah saya untuk berkata-kata yang sedikit. Sehingga saya tidak mudah bergosip. Yang kedua, memberi ruang untuk bertemu dengan Tuhan. Mari kita lihat diri kita, apakah kita sudah menyediakan waktu yang khusus untuk sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Kalau engkau sudah lakukan itu, dan mungkin sudah menjadi rutinitas, minta kembali. Tuhan, saya mau datang dengan hati yang rindu dan lapar untuk dekat dengan Engkau. Sehingga ketika engkau datang, ada gairah, ada sukacita, bahwa engkau bertemu dengan sang kekasih jiwamu. Dan yang ketiga, mari kita berakar di dalam firman Tuhan. Ini tidak bisa ditawar Bapak Ibu. Kita harus mencintai kebenaran firman Tuhan. Yang keempat, milikilah komunitas yang sehat. Kalau engkau belum memiliki komunitas itu, berdoa supaya Tuhan berikan orang-orang, Tuhan berikan Sadrak, Tuhan berikan Abednego, Tuhan berikan Daniel di sekelilingmu yang bisa berjalan bersama-sama untuk kita diubahkan semakin serupa dengan Dia. Kita nggak bisa berjalan sendirian. Kita perlu ada orang yang mendampingi kita. Dan yang terakhir, ingatlah bahwa Roh Kudus menyertai kita di dalam perjalanan ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami memuji Engkau karena Engkau mengasihi kami. Kami berubah, itu bukan hanya upaya dari kami, tetapi itu adalah master plan. Itu adalah blueprint. Itu adalah proyek-Mu yang ingin mengubahkan kami dari sehari untuk serupa dengan gambaran anak-Mu. Tuhan, ada banyak area yang mungkin kami masih bergumul di dalam hidup ini. Tapi kami berdoa agar kami terus diteguhkan dan diingatkan bahwa ada Roh Kudus yang menolong kami. Kalau kami masih sering jatuh bangun, ada di antara anak-anak-Mu yang jatuh bangun di dalam perjalanannya dan mungkin sudah putus asa, hari ini aku berdoa, kuatkanlah mereka, teguhkanlah mereka, ingatkanlah mereka bahwa mereka tidak sendirian, tapi ada Tuhan yang mendampingi mereka. Dan kalau ada Bapak Ibu yang ada di sini, yang rindu untuk membangun sebuah kehidupan yang baru bersama dengan Engkau, Engkau yang menolong. Kalau persekutuan mereka sudah hambar, sudah jauh, tidak ada lagi gairah,
Aku minta Engkau curahkan anggur baru itu. Engkau curahkan cinta yang manis darimu itu, yang menggairahkan jiwa mereka untuk bersekutu dengan Engkau. Karena di luar Engkau, kami tidak bisa buat apa-apa. Aku memberkati jemaat-Mu Tuhan. Engkau menopang mereka dan memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara, atas nama Majelis dan Jemaat kami ucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan Bapak Pendeta Kris. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak Kris. Akan saya bacakan nota jemaat untuk minggu ini, Minggu 27 Februari 2022. Ibadah tatap muka akan dimulai pada tanggal 6 Maret dan seterusnya. Diharapkan jemaat yang akan menghadiri tetap mengikuti protokol kesehatan. Minggu depan ibadah disertai dengan penjamuan kudus. Jemaat harap dapat mempersiapkan diri. Selain itu juga minggu depan jemaat dapat membawa pesan perpuluhan. Tetapi jemaat sekalian, mohon tetap mengikuti perkembangan terbaru di WA Group Jemaat, sebab ada kemungkinan ada perubahan-perubahan mendadak jika ternyata pada minggu pertama Maret korban COVID tetap tinggi. Persembahan hari ini akan diberikan jemaat kesempatan untuk memberikan persembahan pekerjaan Tuhan dan surat pembangunan. Bagi Bapak Ibu yang memiliki kendala dan mentransfer, bisa dikumpulkan melalui amplop dan jemaat bisa membawa pada saat nanti ibadah tatap muka. Pesan hari ini bisa ditransfer melalui nomor rekening yang tertera di layar monitor Bapak dan Ibu yang akan dicantumkan. Sebelum persembahan dikumpulkan, mari kita memberikan firman Tuhan dari 1 Tawari 29:14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya dan di tangan mula sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Sebelum memberikan persembahan, mari kita bersama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas anugerah-Mu bagi jemaat-Mu tempat ini. Seminggu lamanya kami telah bekerja dan mencari nafkah Tuhan. Telah tiba saatnya kami untuk memberikan persembahan, yaitu Tuhan kami mengembalikan Tuhan sebagian daripada yang apa Engkau berikan bagi jemaat-Mu tempat ini. Kiranya Tuhan Kau memberkati agar apa yang kami berikan menjadi Tuhan berkat pelayanan tempat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Sambil kita lakukan persembahan, kita naikkan pujian Gandum di Gudang. Tabur pagi hari, tabur bibit cinta, tabur tengah hari,
ladang, kita bawa gandum ke gudang Allah. Gandum di ladang, gandum di ladang, kita bawa gandum ke gudang Allah. Mari kita kerja, waktu masih siang, biar banyak susah bawa apinya. Habis air mata, datang kesukaan, kita bawa gandum ke gudang Allah. Gandum di ladang, gandum di ladang, kita bawa gandum ke gudang Allah. Gandum di ladang, gandum di ladang, kita bawa gandum ke gudang Allah. Gandum di ladang, gandum di ladang, kita bawa gandum ke gudang Allah. Gandum di ladang, gandum di ladang, kita bawa gandum ke gudang Allah. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur padamu Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, setiap ibadah kami tidak akan sia-sia, tetapi kami akan beroleh kekuatan daripadanya ya Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa untuk sidang jemaat kami Tuhan. Dimulai dari keluarga gembala kami, Bapak Pendeta Hendrawan, Ibu dan Tante Tin. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang begitu mengasihi jemaat-Mu tempat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memberkati keluarga hamba-Mu. Dan kami juga berdoa untuk Bu Hendrawan Tuhan, yang saya dalam kondisi lemah Tuhan. Kau tolong berikan kekuatan Tuhan. Kau berikan kekuatan bagi tubuhnya yang sedang lemah. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang sanggup menyembuhkan dengan sempurna Tuhan tubuh hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan. Untuk Om Yakub yang masih dalam pemulihan, tidak kami berdoa Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau akan menyembuhkan hamba-Mu Tuhan, menyempurnakan tubuhnya setelah pasca operasi ini Tuhan. Kami percayakan itu Om Yakub dan tangan kasih-Mu. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Muda Yamonaha Tuhan, yang sedang berduka karena ditinggal oleh ayahanda mereka Tuhan. Kau tolong Tuhan, Kau berikan penghiburan bagi keluarga hamba-Mu ini Tuhan. Dan juga Engkau berkati Tuhan Yamo Tuhan, yang sedang berada di Nias Tuhan, yang akan berjalan kembali ke Malang Tuhan. Kau berkati hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau akan melindungi dan menolongi hamba-Mu. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk Tuhan keadaan bangsa ini Tuhan, bangsa negara kami Indonesia. Kami berdoa Tuhan, begitu banyak masalah di bangsa kami, di mana masalah politik Tuhan, di mana Tuhan pemerintah yang ada selalu menghadapi oposisi Tuhan. Kau tolong Tuhan, Engkau tertibkan bangsa kami Tuhan. Siap oposisi Tuhan yang bertindak kasar dan anarkis Tuhan, maupun Tuhan teroris yang berusaha merongrong bangsa kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati ABRI Tuhan, agar berjaga-jaga di bangsa kami Tuhan, untuk menjaga keamanan ketentraman bagi bangsa kami. Kami percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus ada keamanan di bangsa kami. Tidak lupa juga berdoa Tuhan untuk keadaan ekonomi Tuhan. Jika Tuhan akhir-akhir ini Tuhan ada kelangkaan minyak dan sebagainya Tuhan, Kau tolong Tuhan, agar pemerintah Tuhan bisa Tuhan punya otoritas untuk mengatur Tuhan kehidupan ekonomi di bangsa ini. Setiap produsen dan pengepul Tuhan yang berusaha Tuhan menahan barang Tuhan, Kau tolong sadarkan hati mereka Tuhan, agar mereka bertobat Tuhan dari perbuatan yang jahat Tuhan, yang menyebabkan kelangkaan minyak goreng Tuhan dan sebagainya di bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di upah kita berdoa Tuhan untuk keadaan iklim bangsa kami Tuhan juga di dunia ini. Jika Tuhan ada fenomena matahari menjauhi bumi Tuhan, bumi menjadi agak sedikit dingin Tuhan, cuaca tidak bersahabat, banyak di antara kami yang sakit. Bahkan Tuhan, jika kami sakit Tuhan, kami divonis COVID Tuhan, kami berdoa Tuhan, agar Tuhan kami sebagai manusia Tuhan hanya mengandalkan Engkau saja Tuhan. Engkaulah sumber kesehatan kami, dan pada Engkaulah Tuhan kami mencarikan hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkaulah akan menguatkan tubuh anak-anak-Mu Tuhan, baik di dunia ini Tuhan, di bangsa ini Tuhan, maupun di gereja-Mu Tuhan, agar di tengah fenomena ini kami tetap memiliki tubuh yang sehat, tubuh yang tetap dapat kita berkarya Tuhan, kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tidak lupa kami berdoa Tuhan untuk pastor di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak-Mu Tuhan yang melayani tempat ini, terutama untuk mereka semua Tuhan yang menyerahkan hidupnya untuk melayani Engkau sumber hidupnya Tuhan.
Terima kasih Tuhan, berkati mereka, pelayanan mereka Tuhan, agar semakin hari pelayanan mereka semakin baik dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, pada akhirnya kami serahkan hidup kami minggu ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara semua, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali.